hari Sabtu ya. Jangan lupa jam 10 nanti hari Sabtu. Berarti hari ini mulai kita bikin project baru. File, new project. Seperti biasanya kemarin, nanti dicoba lagi hari Sabtu. Java with N ya. Saya ulangi lagi. File, new project, Java with N, kemudian Java application, kemudian next. Kemudian kalau saya lihat di sini kalian itu kelas ganjil ya. Oke, kelas ganjil. Berarti namanya latih 2 _ganjil. Kemudian create main class. Ini ya, create main kelasnya dibiarkan tercentang. Jadi ini nama projectnya, yaitu latih 2 ganjil. Kemudian bagian yang tidak pentingnya kita hapus. Nah, kemudian kita akan buat kelas baru ya. Kelas baru untuk hitung. Ya, caranya jadi mudah-mudahan nanti praktek kalian udah pada bisa ya semuanya. Pada bisa, yaitu kita coba kelas barunya itu kita klik kanan di sini ya, klik kanan new. Kemudian nama kelasnya ya. Saya ulangi, ini di sini klik kanan. Kemudian new, kemudian di sini nama kelas ya. Seandainya kita mau hitung. Ini ada kelas. Ini saya ulangi ya caranya. Latih 2-nya diklik, kemudian klik kanan new, kemudian Java class ya. Kemudian di sini kamu ganti new kelasnya diganti dengan hitung. Kemudian nanti kamu tekan finish. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita praktekkan lagi ya, seperti biasa. Kita cari-cari poin aja lagi nanti di praktek. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat ya. Lewat chat. Sini boleh. Oke. Jadi materi hari ini kita akan bikin yang namanya constructor ya. Apa itu constructor? Jadi ada nilai. Ini saya seretnya. Jadi kalian boleh ikutin nih cara menyeretnya nih. Ini diklik, diseret ya, ditekan mouse-nya, kemudian kamu turunkan ke bawah. Ya. Saya ulangi, klik, turunkan ke bawah sampai ada. Nah, sampai gambarnya seperti ini. Ya, turunkan ke bawah. Jadi nanti ada dua window ya. Saya ulangi nih. Save yes. Jadi saya ulangi lagi. Caranya ini diklik ya di bagian hitungnya, kemudian ditekan, kemudian diseret ke bawah. Turunkan sampai gambarnya seperti ini. Ada garis warna oranye ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan memanggil kelas hitung. Caranya adalah
Caranya yaitu harus namanya sama ya, hitung. Jadi di sini hitung ya ini. Hitung. Copy aja nih supaya jangan salah. Karena huruf besar dengan huruf kecil berpengaruh ya. Hitung, Ctrl V. Seandainya ini variabel X, new hitung. Oke. Jadi ini X ini adalah hitung adalah nama metode ya. Hitung adalah nama metode. Nama kelas, sorry. Ya, kelas yang dipanggil. Kemudian X dan X biasanya dikenalnya instansiasi ya, nama instansiasi ini. Itu nama instansiasi. Ya. Seperti itu. Kemudian X adalah nama objek. Dan silakan di save. Oke, seperti ini. Ya, saya ulangi. Jadi hitung itu sebetulnya instansiasi. Instansiasi itu jadi memanggil kelas lah ya, seperti itu. Jadi dalam bahasa pemrograman objek ini disebut instansiasi. Kemudian X-nya itu adalah nama objeknya. Jadi nama objek itu bebas ya, boleh X, boleh A. Ini bebas. Kemudian kita coba yang kemarin. Seandainya hitung pakai rumus ini ya, kemarin public, kemudian void, luas ya. Kemudian buka kurung tutup. Ya. Kemudian yang kedua, di bawahnya juga kita buat public void keliling ya kemarin. Nah, itu. Jadi untuk memanggilnya, waktu kemarin kita kuis, yaitu ada dua nilai ya, X, dan ini nama metodenya. Nah, ini keluar sendiri ini luas. Ya. Kemudian kalau mau nilainya saya masukkan di sini, seandainya 5,6, hati-hati ini 5,6 ya. Dua parameter. Ini error. Karena hati-hati ini koma bukan titik ya ini. Kemarin ada yang nanya nih, saya lupa. Waktu kemarin itu, Pak kenapa titik, kemarin ada yang nanya. Ya. Nah, ini parameter. Jadi hati-hati jangan pakai titik. Kalau gini berarti satu parameter ini artinya. Ya, tapi kalau gini ini berarti dua parameter. Tapi error ya. Nah, ini kalau luas berarti di sini harus ada juga, seandainya ini in A, in B. Ya, kita save, yang atas juga kita save. Nanti errornya hilang. Kemudian kemarin ada yang nanya, kalau titik kayak gini gimana? Nah, ini berarti ini satu parameter. Ya. Nah, ini parameternya dikirim ke sini. Jadi nanti kalau mau satu parameter, ini seandainya double ya karena 4,5. Seandainya di sini sorry. Nama X boleh nggak? Boleh ya, karena ini hanya penamaan aja. Ini di save, ini di save. Oke, nah ini hilang. Hati-hati ya, penggunaan koma dengan titik, hati-hati jauh sekali ini soalnya ya. Berarti ini 4,5 kalau di kita ya. 4,5 berarti ini satu parameter. Tapi karena luas ada panjang kali lebar,
Ini saya pakai koma, ya, pakai koma. Berarti di sini harus in x, in y. Oke. Kemudian di sini XOUT ya. Kemudian tekan apa? Tabulasi ya. Ini kita save dulu ya. Kita save juga yang atas. Ini udah tidak ada error. XOUT luas persegi yaitu tambah dalam kurung X kali Y. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi hati-hati, kemarin ada yang tanya ini. Kalau titik bagaimana? Berarti itu hanya satu parameter ya. Jadi 4 akan dikirimkan ke sini dan 5 akan dikirimkan ke sini. Ternyata sama ini keliling juga ya. 2 parameter nih. Nah, ini 2 parameter juga nih. Jadi ini rumusnya keliling. Keliling persegi. Yaitu A tambah Y kali 2. Supaya agak ini ya, jarak lah. Oke. Hari ini kita akan belajar yang namanya konstruktor ya. Kita tes dulu ini luas dan keliling ya. Luas dan keliling. Kemarin sudah nyoba ya. Kita lihat outputnya di sini. Kita bisa lihat di sini berarti luas persegi 20. Kalau keliling berarti 4 tambah 5, 9 dikali 2, yaitu 18. Oke, ini materi kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya ya, boleh lewat chat nih yang kemarin yang masih gagal ini, tapi dapat poin ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, hari ini kita mau belajar konstruktor. Bagaimana ini 2 parameter ini kita hapus parameternya ya. Sebetulnya ini boleh seperti ini, jadi nggak jadi masalah. Tapi saya ingin menghapus parameternya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu caranya kita akan membuat konstruktor, ini namanya konstruktor ya. Kalau ini namanya metode. Metode. Ini metode, namanya metode luas. Yang ini metode keliling. Void ya namanya, biasanya disebutnya metode void karena ada tulisan voidnya. Kalau ada return value berarti non void ya. Oke. Nah, bagaimana ini angkanya kan sama nih. Angkanya sama. Ya, bagaimana sekarang kalau nilainya pengen kita ini ya. Pengen kita ini saya agak ke ataskan karena pengen kelihatan supaya ngirit tempat ya. Nah, ini namanya ada yang namanya konstruktor, yaitu di sini ditulisnya public hitung. Jadi ini hati-hati konstruktor nih. Kemudian public hitung ini ada 2 parameter. Adanya in x, in y.
Kemudian di sini ada yang namanya private. Seandainya A dengan private, seandainya B. Tipenya masing-masing integer. Apa bedanya private dengan ini ya? Oke. Oke. Kita mulai. Kita lihat di sini ada namanya constructor ya. Ini kenapa error? Karena error ini karena huruf besar dengan huruf kecil berpengaruh ya. Di sini hurufnya pakai huruf besar, berarti ini juga pakai huruf besar. Nanti hilang error. Kemudian nanti si A diisi sama X, kemudian Y diisi B diisi oleh Y. Oke. Ya. Jadi ini boleh menggunakan cara yang seperti ini, boleh dengan menggunakan namanya constructor. Ini namanya constructor. Constructor itu kalau dibuatkan sama kita atau sama saya seandainya, itu berarti kita membuat constructor sendiri. Kalau tidak dibuatkan, berarti nanti dibuatkan secara otomatis oleh Java ya. Jadi constructor itu ada, cuma Java-nya akan menghidden gitu ya, seolah-olah menyembunyikan lah. Oke. Ya. Jadi ini boleh ditulis seperti ini. Ya, ini luas, tapi saya tidak pakai parameter. Tadinya luasnya itu saya ganti dengan A dan B. Oh, ini pusing. Mudah-mudahan nggak pusing ini. Ya. Jadi saya ulangi. Ini namanya constructor. Jadi langsung saya masukkan nilainya ya. Contoh di sini 6,7 seandainya. Nanti bisa dibuat dengan cara yang ini, ya, atau bisa dengan tanpa tanpa parameter. Jadi ini kosong, kayak gini. Nah, parameternya didapat dari mana? Dari 6 dengan 7 ini. Jadi seolah-olah mewakili yang ini dihilangkan parameternya, digabungkan karena nilainya sama kayak gitu. Ya. Jadi boleh metode itu dibuat berkali-kali, itu namanya overload namanya gitu. Jadi ini luas tanpa parameter. Kemudian yang 4,5 ini adalah luas menggunakan parameter. Kenapa namanya sama? Itu namanya overload ya. Untuk penamaan yang sama, penamaan
metode yang sama artinya adalah ini namanya overload. Kelebihan beban gitu ya, overloading ya, overload. Nanti hasilnya sama aja ya, kita bisa buktikan ya, hasilnya sama aja ini. Jadi nilainya dimasukkan dari konstruktornya, ini konstruktornya dengan dua parameter. Nah ini jadi nilainya seragam. Tapi ada juga dengan menggunakan parameter ya, seperti itu. Jadi kita coba tes. Jadi bisa juga keliling ya, nanti keliling juga bisa. Nanti seperti ini keliling juga kita bisa copy ya. Ctrl V keliling, tapi tanpa parameter nih. Nah, kelilingnya kosong juga, dan ini diganti dengan A, B. Ya, mudah-mudahan nggak pusing nih yang belajar OP. Ya, ini konsep OP, ini basicnya ya. Oke. Kemudian ini artinya private. Private artinya tidak bisa diakses dari luar program artinya ya. Private artinya tidak bisa diakses. Kalau kamu bicara private, orang tidak tahu lah. Luar program. Jadi maksudnya di dalam sini ya, di luar itu maksudnya dari sini nggak bisa. Oke. Kemudian ini keliling juga seperti itu. Kita lihat hasilnya ya. Ini tanpa parameter. Penamaan metode yang sama maksudnya ini ada luas, ini ada luas. Nah ini karena namanya sama, ini namanya overload gitu. Ya, overload, kelebihan beban kayak gitu. Kalau diterjemahkan ke Indonesia nggak enak ya, kelebihan beban. Udah aja overload aja lah, save ya. Oke. Dan kita tes dulu. Ya, ini codingannya. Kita coba eksekusi. Kita lihat di sini 6742 ya. Yang luas atas ini. Kemudian yang bawahnya yang ini ya. 6 tambah 7 13 kali 2 yaitu 26. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lewat chat boleh. Atau ada yang masih error? Lewat pesan dalam panggilan boleh. Oke. Jadi syaratnya membuat overload itu yaitu parameternya ya. Parameternya nih. Jadi parameternya yang satu kosong, yang satu ada. Seperti itu. Bagaimana dengan 3 parameter, bisa nggak? Bisa ya. Jadi bisa 3 parameter. Jadi bisa juga ini yang tanpa parameter, tapi bisa juga cuma 1 parameter, seandainya luas ya. Nah ini, seandainya ini luasnya, tapi luas lingkaran misalnya. Seandainya nah ya, ini in A. Ini pakai rumusnya atau in R ya, ini untuk jari-jari misalnya. Jadi luas apa? Luas lingkaran yaitu R kali R kali 3.14 seandainya. Jadi bisa diberi nama sama lagi ya ini. Nah, ini contoh.
Ini kayak tadi 1,5 seandainya. Ya, tapi di sini tipenya double seandainya. Contoh aja ya. Nah, ini kan namanya sama semua nih. Jadi kita punya nama ini luas tanpa parameter, luas dengan 2 parameter, yang ini luas dengan 1 parameter kayak gitu. Ya, ini saya kasih nama metode dengan 2 parameter. Oke. Kemudian ini metode dengan 1 parameter. Oke ya, hati-hati ini. Jangan sampai tertipu ini ya. Yang satu 4,5, yang satu 45 ya. Nah, ini hati-hati. Ya, ada 2. Ya, ini metodenya, ini instansiasinya. Kemudian X adalah nama objeknya. Kemudian 6 dan 7 ini adalah parameternya ya. Yang ini tanpa parameter. Kemudian ada yang namanya constructor. Ya, kemudian ada yang namanya metode dengan nama yang sama itu namanya overload atau metode overload kayak gitu. Overload itu kelebihan beban ya. Oke, kita tes aja. Ini keliling lingkaran 63,3, oh bukan luas lingkaran, oke. 63,585. Hati-hati ya ini. Kemarin ada yang tanya ini. Kalau ini artinya 2 parameter, yang ini 1 parameter. Dan metode dan parameternya bertipe double. Oke, bertipe double yang ini. Jadi bisa nggak kalau tipenya integer tapi bikin overload lagi? Bisa ya. Jadi memungkinkan bahwa ini kalau ini di copy lagi ya, ini error, tapi kalau ininya ganti dengan integer nggak error ya. Nah, seperti ini. Ini namanya overload. Tapi syaratnya tadi harus beda intinya. Jadi signature-nya itu harus berbeda. Ya, jadi ada yang tanpa parameter, ada yang dengan 2 parameter, ada dengan 1 parameter, ada dengan tipe data yang berbeda. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya nih. Lewat chat aja. Atau ada yang error, silakan boleh tanyakan. Lewat chat, nanti kita presentasikan. Ini kayaknya udah pada ngantuk ini karena terlalu malam ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ini ada constructor, saya ulangi lagi. Constructor ya. Dengan 2 parameter. Private itu diakses, itu tidak bisa diakses dari luar. Kemudian constructor itu adalah pembuat pertama kali ya, dijalankan. Ini constructornya, ada nilai. Ya, jadi constructor ini juga bisa dengan nama yang berbeda. Seandainya ini contoh yang lain. Yang ini error ya, tapi saya ganti dengan Y seandainya. Dan ini kosong. Ya, ini nggak bisa karena harus ada parameternya. Bagaimana kalau
tidak ada parameter ya, kalian bisa buat ini ya. Ini supaya kalau tidak pakai parameter sana. Nanti di atas juga hilang error. Jadi seolah-olah kosong kayak gini ya, supaya ini namanya konstruktor yang overload ya. Kita lihat ini namanya konstruktor. Maksudnya ada dua konstruktor kayak gini. Yang satu ada parameter, yang satu tidak pada parameter. Seandainya kalau hanya satu parameter kayak gini, seandainya 4.5, 6 kayak gini ya. Tapi di sini konstruktornya double ya. A sama dengan X. Ini tipenya harus di casting ya. Ini namanya casting. Hilang errornya. Ini konstruktor yang overload. Jadi kalau ini konstruktor dengan berapa tadi? Dengan 2 parameter. Ini konstruktor yang overload ya. Dengan 2 parameter. Yang ini. Kemudian yang ini konstruktor yang overload. Maksudnya namanya sama ya. Namanya sama. Oke. Silakan kalau ada yang error boleh didemokan. Nanti kita coba lagi pada saat praktikumnya. Yang jelas konsep object oriented programming-nya udah saya ajarin ya ini. Seperti ini. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada. Atau ada yang error? Boleh tanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Mungkin karena udah terlalu malam juga. Saya isi aja daftar hadir aja ya. Nanti kita coba lagi hari hari Sabtu ya. Hari Sabtu praktikum. Kemudian kita lihat daftar hadirnya. Absen. Ganjil. Nah, hadir. Oke. Jangan lupa nanti BAL-nya Pak. Ini aja lewat pesan dalam panggilan ya. Supriani hadir. Oke. Supriani hadir. Kemudian Rahmat Lati keluar. Saya cek dulu ya. Mujib Dinar. Mujib supaya sebelum matikan. Oke, jadi yang belum ini silakan nge-WA ke nomor HP saya. Kemudian jangan lupa hari Sabtu kita praktikum, materinya ini ya. Seperti biasa kita selalu mengulang, jadi sifatnya mengulang. Cuma nanti agak lebih kompleks lah. Yang ini masih sederhana ya. Jadi hari ini kita belajar yang namanya overload ya. Nanti kita coba lagi overload, method, kemudian overload untuk konstruktor ya. Nanti kita coba lagi. Kemudian ada parameter ya. Nah, parameter kita coba juga. Kemudian jadi ada konstruktornya yang overload, ada juga metode yang overload ya. Nah ini. Insya Allah nanti hari Sabtu kita coba. Mungkin dengan ininya agak kompleks ya. Jadi dikuasai dulu teorinya ini ya. Jadi minta codingan sama teman-temanmu kalau yang belum praktek.
Nanti kita praktekkan di hari Sabtu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran mahasiswa ya sampai malam. Mohon maaf tadi ada yang proposal. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa yang belum absen ngecek dulu ya. Nge-WA ke saya. Saya tunggu.